Terima kasih atas kesempatan hadir di sini dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di ruangan ini. Ingin ada berbagi topik baik. Nah, sebelum kita memulai, meminta dengan hormat kepada jurisdik untuk membawa kita dalam doa. Ya, silakan jurisdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang kepada saya. Untuk memulai acara hari ini, agar dapat berjalan dengan lancar, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Tuhan kami mengucapkan puji syukur kepada-Mu ya Allah karena hari ini kami dapat berkumpul setelah ini dalam rangka aksi nyata oleh teman kami Bapak Indra SBY. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah selalu acara ini dalam keberkahan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga Bapak Indra yang memberikan kepada kami materi ini dapat berjalan dengan lancar, dapat dipahami dan dijauhkan dari segala macam halangan. Semoga hajat beliau tercapai sampai menuju akhir nanti, mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa guru kami, dosa orang tua kami. Ya Allah yang Maha mengabulkan, semoga Engkau mengabulkan doa dan hajat kami semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada bisik yang sudah mewakili dalam doa. Ya. Sebelum kita mulai yang hormat kepada Kepala Sekolah SDN 6 Tunggal dan saya hormati Bapak Ibu dan guru yang sudah meluangkan waktunya hadir di sini. Ya. Jadi di sini saya berdiri di depan ini bukan artinya menggurui Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang sudah senior ya. Yang di sini saya sedikit berbagi pengalaman atau yang kami dapatkan selama kami mengikuti PKG PJOK di selama 3 bulan. Ya, mungkin ada sedikit sebutan dari Bapak Kepala Sekolah sebelum menyampaikan materi. Ada Pak Kepala Sekolah? Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan kepanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas izinnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik dalam hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Indra ya, di mana kita ketahui bersama ya, Pak Indra kurang lebih 3 bulan sudah melaksanakan kegiatan PKG PJOK pengembangan Kabupaten Cianjur PJOK dan untuk memenuhi tugas akhirnya Pak Indra harus mengumpulkan bukti karya ya, tugas akhir. Hari ini beliau akan menyampaikan kepada kita materi mengenai pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif di sekolah dasar. Dan nanti selain sebagai tugas akhir ini juga
mendukung juga sebagai untuk menambah pengetahuan kita ya, menambah kompetensi kita juga ya. Bagaimana sih arti dari pendidikan inklusif itu, dan nanti kita akan dengar sama-sama, kita akan pahami bersama yang akan disampaikan oleh Pak Indra ya. Mungkin sebenarnya kami dari saya lanjutkan lagi ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari sekolah. Ya, kita langsung saja berbagi. Nah, di sini saya mengambil aksi nyata atau bagi sekali pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif dasar. Nah, di sini adalah terbelakang. Inklusif adalah kata dasar yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengikut sertakan. Inklusi dapat dimaknai sebagai menyeluruh dan melibatkan semua orang yang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya. Nah, inklusi merupakan sebuah pola pikir bagaimana memberikan kesempatan sama kepada semua anak. Salah satunya untuk belajar di kelas yang sama. Itu belakangnya. Ya. Kemudian berikutnya tujuan pendidikan inklusif. Nah, tujuannya adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa atau kondisi lainnya, ya. Jadi kita tidak bisa membedakan harus anak, ya. Nah, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Ya. Konsep ini menekankan pentingnya menggabungkan siswa dengan kebutuhan khusus dalam kelas reguler, bukan memisahkan mereka ke sekolah atau kelas khusus. Nah, itu tujuannya, ya. Dan lanjut. Nah, ini adalah urusan hukum. Jadi kita tidak bisa tadi memisahkan mereka. Ini adalah hukumnya. Undang-Undang tahun 1945 pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perilaku khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan yang adil. Nah, kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, peserta didik kebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis alur jenjang atau pendidikan. Kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 5 ayat 2 dan 3, 4, ya. Nah, pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkaitan bantuan fisik, ya, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Nah, atau peserta didik yang memiliki kejelasan luar biasa diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah. Kemudian di sini ada Permendikbud nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Nah, pasal 2 menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, ini landasan hukum untuk bagi yang berkebutuhan khusus tadi. Jadi kita tidak bisa membedakan kamu harus sekolahnya khusus, tidak. Kemudian pengertian dan prinsip pendidikan khusus. Nah, memberikan kesempatan yang seluruhnya kepada semua peserta didik tanpa memandang kepada suku, ras, agama, golongan, status sosial, ekonomi, kondisi, kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, serta bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, ini membutuhkan penyelenggara pendidikan yang menghindari keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Ya. Lanjut, ya. Nah, di sini ada sistem dukungan pelaksanaan pendidikan inklusif. Nah, pelaksanaan pendidikan inklusif membutuhkan peran dan tanggung jawab berbagai pihak atau penyelenggara pendidikan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua. Nah, pengajar atau lembaga pendidikan yang dimaksud tersebut antara lain adalah pemerintah, masyarakat, satuan pendidikan, dan orang tua. Ya. Nah, di sini sistem program pelaksanaan itu ya lembaga pendidikan itu pemerintah, masyarakat yang harus sebenarnya. Ya. Nah, di sini ada miskonsepsi, ada konsep yang benar, ada dua, ya, ada dua. Nah, kalau miskonsepsi atau yang tidak benarnya adalah peserta didik berkhusus harus mengikuti pembelajaran yang sama dengan anak pada umumnya. Sedangkan proses sebenarnya itu adalah peserta didik berkhusus tidak harus mengikuti pelajaran yang sama dengan anak pada umumnya. Maksudnya di sini adalah kita tidak bisa menyamaratakan untuk gaya anak seorang anak, ya. Jadi misalkan dalam satu ruangan itu misalkan ada anak yang memang berkhusus, kita tidak bisa harus menyamaratakan dari anak mereka, ya. Kita harus mempunyai cara khusus untuk melayani mereka atau mengajar mereka, ya. Kemudian ini guru bertanggung jawab menyembuhkan penyandang disabilitas. Nah, kemudian yang sebenarnya itu adalah guru tidak bertanggung jawab menyembuhkan penyandang disabilitas, melainkan memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi seorang guru tidak banyak kenapa itu kalau guru di sekolah itu mengajar yang berkebutuhan ini harus harus menyembuhkan, ya. Karena itu salah sebenarnya, ya. Jadi yang seorang guru itu adalah memberikan pelajaran khusus saja, ya. Jadi kita tidak bisa misalkan disabilitas itu orang tua kalau anak saya yang sebelumnya tersembuhkan disuruh guru, ya. Padahal itu kurang tepat, ya. Ibu itu tidak bisa menyembuhkan, tapi memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan anak yang khusus itu. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik berkebutuhan khusus tidak bisa sukses setelah lulus sekolah. Nah, di sini apakah benar yang seperti itu? Nah, kalau yang benar itu adalah peserta didik berkebutuhan khusus bisa sukses setelah lulus sekolah. Nah, jadi kebutuhan khusus ini adalah ada yang contohnya permanen, ada yang tidak permanen. Yang permanen itu adalah dari lahir ada, ya. Ada juga yang tidak permanen itu adalah dari faktor keluarga bisa, ya. Nah, itu bisa kita bimbing, ya, kita bisa bimbing. Nah, kita contohnya kemarin waktu kami ada pertemuan buka di PKG itu, ya, banyak jenis anak berkebutuhan khusus ini, contohnya lamban dada, ya. Nah, yang sering ini ya mungkin di sekolah itu yang sering kita dapat itu lamban dada, kita mengangkat. Nah, ada juga yang nakal, ya. Padahal itu tidak bisa kita mendiskriminasi, misalkan kami tidak bisa berfungsi kalau sekolah itu, ya. Padahal itu kita cari dulu apa kemampuannya, ya. Contohnya kemarin kami itu tentu di SD 1 Bukit Tunggal, anak itu nggak bisa diatur, ya, tidak bisa diatur, kemudian juga tidak bisa, tapi dia punya tingkat bakat di olahraga, ya, di olahraga. Kalau untuk pelajaran lain itu mungkin nggak bisa nangkap atau susah maksudnya, tapi di olahraga dia berprestasi di situ, ya.
Jadi itu kita tidak bisa menikmati, tidak bisa sukses. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah guru dapat memutuskan jenis kegunaan peserta didik. Nah, itu konsep yang salah. Ya. Ini konsep benar guru. Guru tidak boleh memutuskan hasil dari peserta didik. Nah, itu sebenarnya guru hanya dapat mengidentifikasi dan melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan belajar peserta didik. Nanti ada contoh asesmennya itu ya. Nah, kemudian semua anak punya khusus memiliki hambatan intelektual. Nah, kemudian konsep yang benar adalah tidak semua anak dengan khusus memiliki hambatan intelektual. Nah, ada bermacam, jadi banyak sekali ya anak jenis anak dengan khusus ini ya. Jadi tergantung kita melihat bakat di mana ya. Tapi memang kalau anak juga khusus ini ya, contohnya misalkan di sekolah yang untuk khusus sekolah anak khusus itu SD, SMP. Nah itu mereka tidak bisa menampung banyak ya. Mereka itu paling kalau nggak salah itu maksimal 8 orang. Ya, mereka mampu. Kalau tidak itu mereka nggak mampu. Kalau perakaran itu 1 orang. Ya, itu satu grup 3 orang. Ya, nah jadi mereka pun mereka pun tidak mampu juga yang menangani yang betul-betul yang terlalu banyak. Ya, jadi ada ya 1 orang. Ya, itu kedua. Itu memang penting sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan di sekolah kita seperti ini, ya memang harus ada yang harus itu ya. Anak yang berjuang khusus. Ya. Kemudian adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, kita dalam pendidikan mengenali dan memahami diri sebagai pendidik adalah langkah kunci dalam perjalanan profesional seorang yang beraspirasi untuk mendidik generasi masa depan. Nah, sebagai pendidik penting untuk memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai dan kepercayaan diri sendiri. Nah, kita bisa mengenali diri kita ya. Nah, kekuatan ini membolehkan pendidik untuk lebih efektif dalam pendekatan pelajaran mereka, menyesuaikan strategi pelajaran dengan keperluan pelajar dan membina hubungan yang utuh dengan mereka. Jadi kita bisa mengenai diri kita sebagai pendidik ya. Lanjut. Nah, di sini keragaman peserta didik. Dalam kelas adalah salah satu aspek yang penting dalam dunia pendidikan. Nah, setiap siswa membawa latar belakang budaya, kemampuan, dan gaya belajar yang unik. Nah, hal ini menuntut guru untuk mengembangkan strategi pengajaran yang inklusif dan adaptif sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Ya, dan memahami keterangan ini juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan. Jadi setiap siswa itu ya mungkin yang ini yang paling yang paling menguasai atau paling memahami adalah guru kelas. Ya, hari-hari kelas akal yang siswa jadi bisa membedakan ini siswanya yang cepat nangkap, yang lamban. Jadi kalau rumah mungkin pas mampir saja, mungkin seminggu lagi baru ketemu. Kalau ibu kelas mungkin hari ketemu. Jadi lebih paham itu adalah guru kelas untuk mengambil kerjaan itu. Lanjut. Nah, bagaimana menghargai keragaman di kelas? Menghargai keragaman di kelas merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Salah satu cara efektif adalah dengan mengenali dan menghargai perbedaan individu. Nah, jadi kita bisa menghargai perbedaan individu mereka. Jadi kita bisa tidak namanya membedakan mereka. Ya. Baik di dalam hal budaya agama, bahasa maupun latar belakang sosial. Nah, guru bisa memulai dengan memasukkan materi-materi yang mencerminkan keragaman tersebut
dalam kurikulum, sehingga siswa dapat belajar tentang berbagai perspektif dan pengalaman. Nah, selain itu penting untuk mendorong dialog dan diskusi yang terbuka, di mana setiap siswa merasa aman untuk berbagi pandangan mereka. Nah, itu bagaimana kita menghargai mereka. Terus ya, nah ini pembelajaran yang berpusat pada seperti ini. Nah, pendekatan pendidikan yang menekankan keperluan minat dan kemampuan untuk hidup belajar. Nah, dalam pendekatan ini pelajar mengembangkan peran aktif dalam proses mereka, pembelajaran mereka ya. Nah, manakala guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung mereka. Nah, jadi sekarang ini untuk mereka. Ya, jadi semua pembelajaran itu berpusat pada pendidik. Jadi kita tidak tidak terlalu menjadi dulu kan kita yang lebih aktif dengan mereka. Nah, sekarang siswa yang lebih aktif itu kita sebagai peserta mungkin bisa memberikan pandangannya seperti ini kami kerjakan. Waktu kami kemarin tatap muka di PKG itu ya ada namanya belajar pembelajaran itu ada dua masalah itu ya, non instruksional dengan instruksional. Nah, jadi dalam pembelajaran ini apakah bisa kita kemarin dalam pelajaran PJOK bisa kami sedikit belajar memang susah non instruksional ini. Jadi kita memberi pelajaran ke siswa itu, jadi mereka lebih aktif. Jadi tanpa kita suruh, mereka sudah melakukan dan mengerjakan. Misalkan contohnya berbaris, ya. Jadi kita silakan berbaris di sana. Jadi mereka sendiri yang mengatur barisannya, kemudian menyiapkannya. Nah, kalau biasanya kita lebih sibuk, kamu di sini, kamu di sini, nah itu institusional. Ya. Nah, jadi kalau non institusional itu ya mereka yang lebih aktif dengan kita. Nah, pendekatan itu juga untuk mengarahkan pemikiran kritis, penyelesaian masalah, dan kemandirian belajar sepanjang hayat. Nah, di sini supaya mereka itu lebih seperti kritis, jadi kita tidak bisa jadi lagi yang lebih aktif itu. Biasanya kita membuat pembelajaran itu ya kita jelaskan dulu sampai ini baru mereka paham. Karena mereka kalau mereka ini ya mereka lebih aktif ya membaca. Nah, kemudian paham sendiri. Kalau misalkan sudah mereka pahami, kemudian kita sebagai fasilitator itu mungkin menjelaskan problem yang tepat atau tepat. Mungkin seperti itu. Nah, di sini kolaborasi untuk lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan. Kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, dan menyenangkan. Guru perlu menerapkan pendekatan pengajar yang inklusif dan mendukung di mana setiap siswa merasa dihargai dan didengarkan. Siswa juga harus diajak untuk saling menghormati dan bekerjasama dalam berbagai aktivitas kelas, membangun hubungan positif dengan teman-temannya. Nah, ini perlulah kolaborasi kita guru dan orang tua. Misalkan di dalam mungkin siswa ini lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Nah, misalkan ada kendala-kendala, kita bisa berhadapan ke orang tua seperti ini. Ya. Jadi tidak mutlak pembelajaran itu ya guru di sekolah lah yang lebih aktif untuk mendidik anak itu. Karena peran orang tua itu penting sekali. Ya, kami bisa kita hitung siswa itu bulan dulu sebagian bagaimana itu. Banyak di rumah. Tapi kadang-kadang orang tua di rumah itu ya sudah serahkan anak saya ke sekolah, mereka dari sekolah. Banyak sekali itu. Jadi lebih untuk kita orang tua yang mungkin kita lebih aktif juga mendidik anak dari rumah dan selain di sekolah. Nah, di sini kemarin melakukan indikasi pertumbuhan sedikit. Di sini saya sudah menyebutkan nama siswanya. Ya. Nah, kalau di sini
PKB itu instrumennya itu adalah anak yang langsung belajar. Nah, kemarin kan sambil dari kelas 4 ya. Nah di sini kita tadi ini berhubungan dengan yang itu nomor 7 tadi ya. Nah yang nomor 7. Nah ini tadi. Nah jadi guru tidak boleh memutuskan hasil dari peserta didik. Nah, guru hanya dapat mengidentifikasi dan melakukan asesmen mengetahui program belajar pendidik. Nah, inilah yang saya lakukan kemarin, ya. Jadi kita tidak bisa memutuskan siswa ini berhukum ini. Ya, misalkan dia diperintah atau apa, kita tidak bisa memutuskan itu. Cuma kita bisa dapat mengindikasi dan melakukan asesmen mengetahui kebutuhan belajar pendidik itu. Contohnya seperti ini kalau sudah membuat itu ya. Nah misalkan di sini, satu anak misalkan terkenal membuat membaca terlambat dibandingkan peserta didik lainnya. Kebetulan siswa ini memang lambat dalam kemampuan membaca. Susah sekali dari angkatnya. Kemudian kesulitan memahami isi bacaan, tidak mampu menjawab pertanyaan pemahaman. Nah, jadi di tes juga kemarin kita bertanya, apakah bisa menjawab, ternyata tidak bisa. Ya. Ini dia lambat. Ya. Kemudian kalau baca sering melakukan kesalahan pengucapan huruf atau kata. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau menyalin tulisan sering terlambat susah ya, sama juga. Ya. Nah di sini sering menulis huruf B, C dan seterusnya itu ya, tapi dia bisa. Nah, dia bisa dikasih teks ya. Kemudian hasil tulisan tidak jelas atau tidak terbaca. Memang dia ini kalau membaca lambat, tapi kalau menulis itu ya. Bisa baca tulisannya ya. Kemudian tulisan banyak salah kayak kemarin huruf itu ya hasil penilaian kemarin memang seperti itu ya. Tentang itu dia tidak bisa ya. Kemudian sulit menulis dengan lurus dalam kertas ya. Coba menulis dalam kertas itu yang penting atas bawah ya. Ini juga menulis dengan garis yang di bawah itu ya. Kemudian sulit membedakan tanda, kemudian lebih besar, lebih kecil, ya, dengan, ya. Nah itu susah juga, ya. Kemudian sulit seperhatikan cuma kebilangan, ya. Kemudian sering salah membilang dengan huruf, ya, dengan hurufnya itu, ya. Susah juga. Kemudian sering salah membedakan angka 9. Nah, ini dia bisa membedakan. Ya, masih bisa membedakan yang angka 9, 6 itu bisa. Kemudian sulit membedakan bangun geometri. Ya. Susah juga yang kemarin. Nah ini saya tidak sebutkan namanya, cuma inisial. Ini saya contoh contoh penilaian. Ya. Ya, terima kasih sampai itu ya penyampaian pembelajaran eksklusif. Nah, jadi di sini misalkan ada pengalaman Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan pembentukan eksklusif. Ya, kita saling berbagi ya untuk teman-teman lain juga bagaimana sih cara kita bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ya, khususnya di sekolah kita. Ya, apakah kita harus membedakan kayak sekolah di sana, di sini ada landasan undang-undang, jadi kita sekolah itu tidak bisa kita menolak ya siswa itu mau sekolah di sini ya, asalkan dia masih siswa gitu ya. Jadi kita tidak bisa menolak yang sekolah di sini atau di mana. Tapi memang di sini adalah orang tua. Jadi orang tua sendiri yang memahami atau masyarakat banyak sekali tidak mampu sekolah di sekolah yang memang umum ya. Jadi harus sekolah khusus.
Tapi kadang-kadang orang tua itu tidak mau tidak mau mengakui sebenarnya. Ya, anak saya ini sama sebenarnya dengan anak-anak umumnya, tapi dia tidak memahami anak saya ini memang berbeda khusus. Ya, memang tadi ya dari faktor keluarga bisa juga. Nah, kalau dari faktor keluarga itu masih bisa kita bimbing, kita bimbing. Nah, tapi kalau memang faktor turunan, nah itu adalah kesulitan. Sudah kita bimbing, soalnya dari mungkin dari dari saudara lain ada juga seperti itu, dari gamenya. Ya, sampai itu Pak Ibu, pertanyaannya ya, ada pertanyaan ya, bisa ya, untuk bertanya, ya mungkin kalau saya jawab ya, saya jawab. Kalau masih sedang menjawab, mungkin bisa bantu dengan teman-teman yang sudah pernah melakukan pelatihan untuk anak yang memberikan khusus. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pak, tanya izin Pak. Ya, boleh Pak. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Pak Indra untuk bertanya. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi atas penyampaian materi yang Bapak Indra sampaikan. Terlebih di kelas saya ini saya hanya menebak dalam hati Pak ya. Jadi ada dua anak. Kalau menurut saya sih ini berurutan beriringan gitu Pak. Tapi yang pertama jadi khawatirkan apakah ada Bapak pernah mendengar sewaktu mengikuti di BGP jika anak berkebutuhan khususnya untuk kelas 5 ini kebetulan dia terpilih untuk mengikuti AMBK Pak. Yang laki loh. Sementara tadi kan kita tidak bisa memaksakan kemampuan akademik. Sementara AMBK menjadi potret kualitas sekolah kita gitu Pak ya. Bagaimana misalkan kelas saya ini tiba-tiba yang terpilih anak berkebutuhan khusus Pak. Sementara dia di depan laptop saja mungkin dia tidak bisa berdisiplin seperti itu. Nah, ini yang membanyakan ini kalau saya tiba-tiba dia ini kan belum jawab, nilai kita jadi turun gitu Pak. Yang kedua, saya melihat dari awal menemui mereka kelas 2 ini ada 2 orang anak yang tidak bisa membaca Pak. Kebetulan dibantu adik-adik mahasiswa nih, alhamdulillah satu sudah mulai lancar, satu ini sepertinya tidak bersemangat gitu Pak. Kita dorong lagi gitu. Orangnya sih enak aja tapi harus didorong gitu Pak. Tidak ada minat. Ya, tidak ada minat. Yang penting turun aja udah. Tapi kebetulan kalau orang tuanya saya alhamdulillah Pak enak. Artinya memberikan kesempatan bisa terserah aja Pak mau dididik seperti apa gitu. Tidak menjadi intervensi bagi saya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Bisa belajar. Minat saja. Ya. Saja saya nomor 2 dulu kan. Nah di sini tadi ada berbagai jenis tadi anak yang berkebutuhan khusus itu ya. Nah yang mungkin punya kompetisi yang saya menjadi lamban ya. Lamban jadi maksudnya susah ini ya, susah tidak ada hampir kadang tidak ada niat gitu Pak. Tidak ada niat ya. Tidak ada niat. Nah jadi mungkin di sini mungkin Pak Hafiz mungkin ya ini potensi lain kan dia tuh harus seperti apa dia belajarnya ya contohnya seperti yang bisa dibilang dibantu oleh anak model satu bisa ya bisa mungkin pasti sama dengan apa juga tapi tidak tuh saya bilang kenapa tuh? Niatnya itu berteman jadi ya. Mungkin itu bagus ya. Tapi ini mungkin bukan yang yang bawaan ya. Bukan bawaan, maksudnya yang bawaan itu adalah gennya itu mungkin dari bawaan itu kan memang nggak bisa sekali. Kita ajak ngobrol mungkin ini. Tapi kalau misalkan kita ajak bicara nyambung, masih bisa kita bina ya. Nanti cara-cara lain kita harus mencari
pendekatan yang memang sesuai dengan karakter mereka. Dan contohnya yang seperti yang saya bilang tadi ya di SD 1 Tunggal itu ya, karena dia juga seperti bilang ya, dia hanya boleh aja sekolah, tapi pelajaran lain dia nggak bisa ikut ya, maunya ya main sama teman-teman ya. Tapi itu setelah dia oleh guru olahraga itu dia dilihat potensinya apa, dia ternyata dia potensi olahraga ya. Sekarang mereka olahraga itu waktu itu kebetulan anaknya itu lebih dominan apa namanya keaktifannya ya, jadi waktu di situ mungkin di samping itu mungkin lambat, mungkin malasnya mungkin mungkin di samping dia bisa membawa dalam olahraga dan itu pendekatan mereka mungkin cara kita menyampaikan pelajaran jadi tidak membebankan mereka. Misalkan anak itu sudah jenuh itu ya, jadi dia tidak kalau sudah lama sedikit ya sudah dia main aja dulu ya. Jadi contohnya kalau misalkan seperti anak saya sendiri ya, yang memang itu mau main aja, tapi ini pengalaman saya sendiri ya, kita memberikan itu yang mungkin singkat ya, tidak kita bisa memberikan pelajaran itu ya lama, misalnya setengah jam harus, 1 jam harus ya, mungkin 1 menit mungkin sekedar membaca sudah selesai. Jadi tidak bisa kita memaksakan mereka itu harus 1 jam atau setengah jam ya. Nah itu mungkin pendapat saya Mas ya, jadi kita harus cari metode yang lain, cara kita pendekatan itu seperti apa, kemudian kita cari potensi mereka itu di mana yang lebih ya. Jadi mungkin olahraga mungkin atau yang mungkin dia hobi berpuisi atau apa ya, kita dalam pasti guru kelas ya bisa memahami siswanya di ruangan itu ya, mana yang lebih dia sukai ya. Nah, kita bisa jadi tidak bisa memaksakan tidak bisa kita memaksakan mereka. Dan misalnya kalau kita paksakan itu lebih bahaya ya, lebih nanti ya bisa nanti ya kita yang maksudnya dan masak. Bulan tadi yang AMBK ini pengembangan itu ikut AMBK. Tapi kemampuannya nih, kemampuannya apa maksudnya kurang ya. Sering tinggi berarti. Misalnya anak ini ada standar aja, tapi dia kadang nggak fokus, karena kan mereka kan jawab di laptop kan. Nah, diprediksi anak ini akan menjawab itu iya asal-asalan kita di NBK, sementara NBK kan pertarungan nilai sekolah kita gitu. Gitu ya. Apakah akan dicetak, diganti. Nah, jadi gini ya, ini kan menyangkut nama sekolah ya. Misalkan rapor sekolah sendiri misalkan jadi apa namanya untuk NBK itu ya, misalkan kelas 5 yang sendiri ya. Apa kita bisa mengikutsertakan ya? Sebenarnya ya kalau kita ikutsertakan ini kan berpengaruh dengan apa nilai sekolah ya. Nah jadi kalau menurut saya kalau menurut saya sendiri ya, ini belum mendapatkan hal seperti ini ya. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri ya, itu kita bina dulu. Memang kalau saya lihat kalau sedang ini mungkin ABK-nya bawaan ya kalau yang fokus ya. Tapi kadang bisa kadang hilang. Cuma itu memacu kekhawatiran kita kan. Nah ya, nah itu jadi kalau saya mungkin ya alangkah baiknya ini kan demi sekolahnya. Kalau misalkan ya kalau memang waktu kita menyuruh dia ikut ini ya. Kalau pas kena baiknya ya baik. Tapi kalau pas kena yang sialnya ya kita yang rugi nantinya ya. Saya ya mungkin dibina lagi jadi
kita jangan langsung dulu, kita bilang dulu. Ya, mungkin itu habis Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan Pak. Saya tanamkan. Ya, mengenai situs yang terdaftar sebagai koordinasi peserta AMDK ya. Ya, berdasarkan pengalaman ya, untuk anak berkebutuhan khusus itu ada terdata ya di database ya, ada centangannya ya. Jadi jika ada yang menjadi peserta ya, ketika AMDK itu bisa dilaporkan ke dinas pendidikan ya untuk diganti ya. Jadi pada simulasi itu sudah ada ya, sebelum pelaksanaan AMDK itu ada ya, sebelumnya ada verifikasi peserta ya, ada yang ABK itu bisa dilaporkan ke dinas pendidikan ya, kemudian digantikan dengan peserta yang memang secara random ya, atau dari cadangan ya. Ini sebenarnya ya beberapa sekolah sih sebenarnya yang para mekanismenya. Bapak juga sering ya Bapak ya. Untuk AMDK biasa yang ABK biasanya bisa diadakan cadangan ya Bapak ya. Bisa diadakan cadangan ya dengan diusulkan ke dinas pendidikannya atau rapor AMDK ya. Mungkin seperti itu saja tambahan dari pertanyaan Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih tambahan dari Pak Sekolah tadi ya. Mungkin itu yang bagus ya. Bertanya. Izin bertanya. Baik, selamat pagi. Saya ingin bertanya Pak mengenai sekolah inklusif. Kalau inklusif ini kan artinya menyeluruh kan. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, kita ini kan sekolah dasar. Sekolah dasar ini tidak ada guru BK atau guru berkebutuhan khusus. Nah, kalaupun saya melihat guru BK itu pun bukan masuk ke berkebutuhan khusus. Dia BK ini menangani siswa yang bermasalah. Sebenarnya kan nggak masuk dia ke anak berkebutuhan khusus. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kita ini kan tadi sekolah dasar. Kalau tidak ada guru pendamping khusus, siapa yang bertanggung jawab untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar ini? Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Tila tadi ya. Ya, di sini yang bertanggung jawab ya, pertanyaan itu ya. Memang dari sini kan tidak ada guru yang khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, di sekolah kita ini ya, lain halnya kalau di sekolah SD ya, memang sudah ada gurunya. Nah, kalau khusus yang di sekolah kita ya, di sekolah kita ini ya, nah yang bertanggung jawab itu adalah semua guru. Ya, semua guru, mau guru kelas, guru mapel ya, nah itu semua guru, kemudian orang tua juga. Ya, jadi kita tidak bisa harus misalkan anak yang berkebutuhan khusus ini misalkan kita suruh ya guru kelas saja yang menangani itu. Ya, jadi semua guru yang terlibat di sekolah ini yang bertanggung jawab itu ya. Soalnya apa tadi sesuai dengan undang-undang tadi kita tidak bisa tidak bisa menolak ya siswa yang khususnya nggak tersisihkan ya tidak pernah menolak tidak ada alasan hukum ini. Nah, jadi yang menjawab itu ya mungkin semua guru yang ada di sekolah ya, mau dia guru kelas, guru mapel ya, orang tua itu penting ya, itu pemerintah juga harus sebenarnya ya. Yang bertanggung jawab untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ya, mungkin itu Pak. Ya. Oh iya, makasih Pak atas jawabannya. Ya. Ya. Kalau ada lagi ya mungkin sekian penyampaian dari saya ya. Nah, untuk kurang lebihnya ya, mohon maaf. Tapi saya merasa banyak kurangnya dan lebihnya lah. Ya, dan itu ya.
Pantun. Salah 3 Jalan salah 3. Salah 3, kenapa? Pantun apa nih? Kalau ada semua dirajah, Jangan. numpang mandi. Antar jalan nomor Jadi 3. ini ya, untuk kita dulu ya. Ini pantun ya, Sama gunung, mungkin gunung jauh. sudah di ya. Sudah. Apa namanya, sudah pantun ini setiap saya lihat ada apa namanya, ada pertemuan pasti ada pantun. Kalau ada yang patah. Ya, oke. Ini pantun pendek saja ya. Ya. Betul-betul ada bersama. Asik. Semangat terus kawan dulu. Woi.